silaturahmi atau halal menyambut bulan Ramadan untuk jamaah sekalian. Demikian susunan acara yang bisa kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan atau dibawakan oleh anak-anak kita. Kepada anak-anak kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ولعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Anda kita yang telah membacakan dengan suci Al-Quran dari surat Al-Isra pertama dan dilanjut dengan surat Al-Baqarah kalau masalah 183 sampai 185 ya. Itu tentang perjalanan diperjalankannya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah dan perkara-perkara tentang diwajibkannya kita sebagai umat beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena bertepatan pada bulan depan kita akan menjaga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dibaca oleh Ananda Bintang tadi dapat menggugah jiwa kita dan semoga mendapatkan pahala dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada mereka, kepada Ananda Bintang, semoga kita ucapkan sebanyak terima kasih atas kerjanya menjadi kori pada acara hari ini. Baik, kali ini kita akan beralih ke rangkaian acara yang ketiga. Yang berikutnya adalah acara sambutan, bahwa acara ini tentunya yang sederhana ini tentunya juga terlaksana atas support dari Bapak sekalian, terutama dari Ketua Panitia Bapak Ustaz Bayu dan juga Ketua DKM Bapak Abdul Qadir. Untuk itu kami mohon kemudian Bapak Abdul Qadir sudah memberikan Anur untuk menyampaikan kata sambutannya dalam kesempatan kedua kata. Untuk tempat dan waktu sekalian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang di siang hari ini Allah masih berkenan mengizinkan kita untuk berkumpul di masjid kita, di Masjid An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti juga akan kita adakan sekalian syukuran menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insya Allah kita ini yang termasuk di dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, yang saya hormati dan selamat datang kepada penceramah kita yang jauh-jauh sudah mau hadir memenuhi undangan kami, yaitu Al-Ustaz Bapak Haji Taufikur Rahman SUT MSI. Yang kedua yang kami hormati juga Bapak RW kita yang selalu hadir dalam setiap pelaksanaan kegiatan keislaman kita yang kita undang, beliau selalu hadir. Dan yang paling kita tunggu adalah pantunnya, Pak. Karena tanpa pantun itu bukan Pak RW kita, ya. Yaitu Bapak Dede Firdaus. Yang selanjutnya Bapak RT 05 yang selama ini kita kehilangan, Pak. Kita beberapa hari ini, bulan ini kehilangan RT kita yang karena kesibukan beliau. Tapi alhamdulillah
pada peringatan Isra dan Mi'raj ini Allah masih menyatukan kita dan beliau dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga masih bisa memimpin wilayah kita ini. Dan juga para jamaah sekalian yang telah banyak memberikan sumbangan baik moral maupun material sehingga pelaksanaan Isra dan Mi'raj pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Juga pada Bapak Bayu sebagai staf dari DKI yang bidang dakwah, pendidikan dakwah dan atau bagian dakwah yang setiap melaksanakan hari besar Islam, beliaulah yang paling sibuk, pontang panting banting tulang, sehingga tapi alhamdulillah badannya tetap sehat. Mendaki dulu masih kuat. Enggak. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, dan juga saya juga enggak ini juga ya, jangan sampai lupa gitu. Nah, nanti saya diprotes itu pada orang-orang yang di balik layar, yaitu ibu-ibu behind the scene, ibu-ibu yang juga tanpa beliau yang sibuk di dapur menyiapkan menu masakan untuk kita nanti. Tidak juga lupa kita sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang telah ibu-ibu sumbangkan untuk pelaksanaan Isra Mi'raj siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan, keberkahan. Jamaah salat jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Mungkin saya nggak akan panjang lebar, tapi sebelumnya saya mau nanya nih. Mungkin belum, sesinya belum. Saya mohon maaf jika kondisi masjid kita seperti ini, jamaah juga seperti ini. Mudah-mudahan Ustaz berkenan. Dan mohon maaf sebelumnya, tak. Nah, baru saya buka, saya tutup dengan pantun. Belum. Pak RT makan bakso di pinggir kali. Sama siapa tuh? Begini Ustaz, biasa kita kalau ada gini karena ada Pak RW jadi pantun-pantun kan. Pak RW ikutan juga. 18. Perayaan Isra Mi'raj yang kita laksanakan hari ini semoga menambah kecintaan kita dengan Nabi kita. Amin. Yang kedua, tendangan keras Ronaldo bobol gawang lawan. Real Madrid menang sampai akhir pertandingan. Ada baiknya setelah acara ini kita saling bermaaf-maafan. Karena sebentar lagi Ramadan akan datang. Agak tidur itu tempat dulu. Pergi ke Mekah naik pesawat udara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Maklum saya ini manusia, tempatnya hilaf dan dosa. Saya akhiri sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Ada dua pantun dari Pak Ketua DKM. Jadi semalam lagi itu kan buat pantun ini. Ya itulah dari penyampaian sepatah dua kata-kata sambutan dari Ketua DKM Anur Bapak Abdul Qadir. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan pantunnya tadi yang terakhir terutama itu bisa kita resapi untuk saling bermaaf-maafan pada akhir acara nanti. Hadirin yang berbahagia, tidak kalah penting sambutan yang kedua ini, karena ini juga pasti akan heboh gitu kan. Sambutan kedua adalah sambutan dari Ketua RW 014 dari Bapak Dede Firdaus yang biasanya akan diseringi dengan pantun. Dan kedua ada pantunnya. Untuk waktu dan tempat ini silakan. Ting-ting ya. Saya kalau diundang pantun terus ini saya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ditantang sama Pak Fadil, tadi saya pantun dulu ya sebelum saya buka. Ayu Ting Ting dan Pak Fadil jalan-jalan ke Cianjur. Yang penting kita hadir dalam pengajian An-Nur. Baik. Ada kotak diikat kawat. Yang buka dapat al-buka. Mari kita bersolawat. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Baik. Dulu ya. 2-0 atau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Al-Karam Ustaz Taufikur Rahman, yang saya hormati Ketua DKM An-Nur, tadi sudah saya sebut Pak Fadil. Kemudian yang terhormat yang saya hormati Ketua RT 5 Pak Yana, Ketua RT 4 belum hadir. Ada acara, kemudian RT 6 Pak Akhir dan hadir juga. Baik, teman-teman pengurus DKM An-Nur serta jamaah Masjid An-Nur yang hadir dalam kegiatan Isra Mi'raj, yang tentunya kita doakan semua kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga. Sehingga di antara nikmat tersebut kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Sebenarnya udah agak terlambat ya, udah masuk bulan Sa'ban, bahkan hampir masuk ke penghujung bulan Sa'ban. Mungkin tepatnya lebih ke arah tarhib nanti ya, menyambut bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah ini menjadi sebuah tentunya menjadi sebuah hal yang harus diberikan penghargaan yang tinggi, yang besar kaitannya dengan kita adakan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid yang ada di RW 14 khususnya di An-Nur ini untuk memakmurkan masjid. Karena ini menjadi kewajiban kita bersama. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan alhamdulillah tadi dibadakan bagaimana kemudian kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa monumental yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tentunya saya sebagai ketua RW 14 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di RW 14, terutama sekarang yang dilaksanakan oleh DKM An-Nur, kegiatan di dalam rangka peringatan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan sarana atau wasilah dari apa yang dilakukan oleh seluruh pengurus DKM An-Nur, ya lupa juga kepada ibu-ibu majelis taklim yang membantu kegiatan-kegiatan PHB ini. Hikmahnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kegiatan memakmurkan masjid-masjid yang ada di RW 14 khususnya Masjid An-Nur ini. Baik, Bapak Ibu-ibu, yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebagai ketua RW 14 menyambut gembira kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM An-Nur ini. Dan saya sebelum saya tutup tentunya saya pakai pantun lagi. Pak Busro dan istri beli ikan bakar dan gorengan untuk dibawa sebagai jamuan makan Pak Maman. Isra Mi'raj Nabi bukan sekedar peringatan, tapi sebagai sarana peningkatan iman. Tadi karena saya keluar kamar mandi ada makanan, saya ingin juga dengan pantun makanan ya.
Kalau ada sumur dan rendang, bolehlah saya dijamu lagi. Kalau ada umum yang panjang, bolehlah saya diundang lagi. Ya, siap-siap insya Allah. Ya, baik. Dari Pagelaran ke Sinunagali, cukup sekian dan terima kasih. Baik, aku kali aja. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah berarti dari Pak RW dan Pak DKF sama-sama berpastur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW kita, Bapak Dede Firdaus, berkenan di hati kita semua, terutama untuk dalam rangka penyambut bulan suci Ramadan, karena memang bertepatan waktunya dekatan dengan bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua RW. Pergi ke pasar membeli hadiah, pulangnya dapat oleh-oleh dari Sumbawa. Selamat menyambut Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Semoga diri dan keluarga semakin takwa. Saya juga berpantun lain. Baik hadirin sekalian, rangkaian acara sudah kita lewati, maka memasuki acara inti. Sekarang saatnya kita beranjak acara yang kelima, acara inti, yaitu acara ceramah agama atau tausiah yang akan diisi seputar peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan disampaikan oleh penceramah dan berasal dari Kota Bogor, tepatnya di Kota Cimanggu City, Bapak Ustadz Al-Mukarram Bapak HM Taufikur Rahman SUMSI. Kepada beliau kami persilakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa junudihi wa ansarihi ala ahmad nurillah wa ala Muhammad Rasulullah wa ala Mahdi Khalifatillah. Amma ba'd, ya Allah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilang makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Ketua RW dan ART, pengurus Masjid An-Nur yang dihormati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Tadi diawali dengan pantun, ya. Tadi tentang akses itu untuk pantun juga. Tapi di awal di akhir pantunnya Pak Bu. Di akhir aja di awal. Di awal ya. Baik. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Baik. Di awal saja ya. Jadi saya pernah menulis pantun. Jadi renungan kita bersama di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dunia begini, hidup dan mati bukan mau sendiri. Ada yang pernah berencana hidup lahir di dunia ini? Nggak ada ya. Jadi nggak ada kita nih punya mau untuk hidup di dunia ini. Tiba-tiba lahir, tiba-tiba menjalani hidup di dunia ini. Semuanya ada dalam takdir Allah. Hidup mati bukan mau sendiri. Takdir Tuhan pasti terjadi. Susah senang bisa disikapi, tetap yakin dan pasrah diri. Dapat ya? Dulunya dapat ya? Jadi apapun situasi kondisi kita hadapi, kita tetap ya bisa mensikapi dengan ketenangan, ya, dengan bahagia, tidak takut, tidak sakit. Oke ya. Yang kedua, doa adalah rahasia ibadah. Ikhtiar tidak boleh sudah. Hidup adalah amanah, tetap semangat dan istiqomah. Dapat nggak? Dapat ya nasihatnya ya. Yang ketiga, dunia adalah sementara, sekejap saja dijalani. Hidup jangan disia-sia, tetap ada dirasa manfaatnya. Dapat ya nasihatnya? Berarti cukup ya nasihatnya. Bisa ditutup nih kalau gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada dua momentum yang hendak kita ambil hikmah dan pelajaran, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dan bulan Ramadan. Ada kata kunci suksesnya, yaitu al-iman, keimanan. Jadi kalau kita hendak mengambil hikmah pelajaran tazkirah ya, dari Allah dan Rasulnya terkait keimanan kita, terkait sholat kita, terkait puasa kita. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu hikmah yang disampaikan untuk menjadi perhatian kita adalah terkait perbaikan salat kita. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi bagian atau pisahkan dari salat kita. Karena salat kita ini ya, diterima perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ya kan? Di Sidratil Muntaha. Kemudian Ramadan ibadah puasa kita. Nah, terkait salat kita ada tazkirah rabbaniyah yang harus menjadi perhatian kita ini, dan ini sangat berkaitan dengan keimanan kita. Ya, dalam surah Al-Ma'un yang kita hafal semuanya, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Jadi antara orang-orang yang mendustakan agama itu, kalau mendustakan agama berarti ya tidak benar kan? Lawan yang bohong, lawan yang dusta itu adalah benar. Kalau dia mendustakan agama berarti ya ibadahnya tidak benar, tidak diterima. Salah satunya disebut adalah fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat, ya, alladzina hum fi salatihim sahun. Nah, alladzina hum fi salatihim sahun ini adalah orang yang lalai salat, itu adalah menjelaskan tentang keimanannya.
Nanti kita pakai itu tema pertama yang akan saya sampaikan, mengingatkan tazkir urbaniyah terkait dengan muhasabah iman kita. Yang kedua terkait puasa kita juga ada di tazkirah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini tazkirah dari Allah, peringatan dari Allah dan Rasul ini harus menjadi perhatian kita. Jadi ketika kita masuk Ramadan disampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Jadi apa ya, pesan iman kita yang muncul itu bukan semata kewajiban gitu. Sekalipun ayatnya ini ada kewajiban, tapi yang harus kita perhatikan dalam muhasabah kita, dalam tadabbur kita dengan ayat ini, sebelum kutiba alaikumusiyam, yang kita perhatikan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah benar belum imannya gitu lah. Ya. Kalau imannya sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, insya Allah semua kutiba itu, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, semua amalan-amalan ibadah itu akan diterima ketika dijalani dengan iman. Penting ya. Karena itu ya kita diajarkan atau mendapatkan nasihat juga dari Allah dan Rasulnya. Misalnya surat Al-Asri, demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Ya, dikecualikan illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, mendapatkan pahala, rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala atas semua amal saleh yang kita lakukan, ya, perbaiki dulu, ya, tingkatkan dulu, ya, iman Sepakat ya Bapak ya? Sehingga ketika kita hendak mengevaluasi seberapa iman kita ini, gitu kan, kita harus tahu indikatornya, gitu kan? Ini udah bener belum? Udah selevel apa nih iman kita ini? Gitu. Ya, karena pernah dalam surah Al-Hujurat juga, ya, ketika Rasulullah bersama jamaahnya, bersama sahabatnya, ada di antara mereka adalah orang-orang Badui yang menyatakan di hadapan Rasulullah SAW dengan perkataan waqalatil a'rabu amanna. Ya. Wahai Rasulullah, berkata orang-orang Arab Badui, ya, kepada Rasulullah, amanna wa qalatul a'rabu amanna, kami sudah beriman ya Rasulullah. Ternyata pernyataan iman mereka itu dievaluasi, ya. Yang mengevaluasi langsung, ya, Allah dan Rasulnya pun katakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Tapi kalau dia ada bersama Rasulullah, artinya kan secara amaliyah, ya, dia sudah melakukan sholat bersama Rasulullah, mungkin puasa bersama Rasulullah, ya. Ketika dia menyampaikan dirinya telah beriman kepada Allah, ya, telah beriman, ternyata dikoreksi, lam tu'minu, kamu belum beriman. Ya. Jadi sebelum kita muhasabah amal kita, ya, kita harus memuhasabah, mengevaluasi iman kita. Karena kalau kita sekadar muhasabah amal, ya, ternyata tadi celaka orang yang sholat, rugi, sudah puasa nggak dapat apa, kan sudah ngamalin tuh. Tapi kok rugi nggak dapat apa-apa, gitu kan? Maka sebelum muhasabah amal, kita harus muhasabah iman kita. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan, ya, pernyataan iman mereka itu ditolak oleh Allah dan Rasulnya? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Di sini disebutkan walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati. Nah, ya, belum masuk. Mungkin pengetahuan lebih dapat, ya, bacaan, ya, qiraah, tilawah, ilmu, pengetahuan sudah dimiliki, tapi belum masuk ke dalam walam yadkhulul iman fi qulubikum.
Nah disinilah kita akan kupas ya kan, supaya kita bisa mengevaluasi, memuasai sendiri seberapa kuat kokoh iman kita. Jadi jangan berhenti dalam rumusan kita memahami bahwa sukses amal kita ditentukan seberapa iman kita. Sukses iman kita ditentukan seberapa ilmu kita. Nah ini masing-masingnya nih, ilmu, iman, amal itu ada tingkatannya, ada levelnya, supaya kita bisa evaluasi ada di level mana ya, ilmu kita, iman kita, dan amal kita. Ini dari kuliah aja, tapi nggak apa-apa itu ya. Kan tadi kata Pak Ketua DKM, Pak RW tadi, tujuan kita bermujalasah bermajelis supaya nambah ilmu kita, nambah iman kita, dan juga nambah amal saleh kita. Oke. Nah, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat berkaitan dengan iman kita, andaikan ditanya kepada kita, apakah engkau sebagai umat yang percaya bahwa benar-benar Rasulullah itu ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa ditebak nggak? Percaya nggak? Percaya. Apa dasarnya Bapak Ibu percaya? Iya, iman. Gimana kita percaya? Apa dasar percayanya? Ya, karena pertama beriman sebagai umat Nabi Muhammad. Ada ayatnya, ada hadisnya banyak. Oke? Nah, ini namanya iman berdasarkan ilmu, ya, ilmu yakin. Tapi kalau ditanya ini lebih rinci lagi ya. Sebagai orang beriman gitu, sebagai umat Nabi Muhammad percaya nggak? Sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk mengikuti dan meneladaninya, gitu ya, untuk mencontohnya, termasuk ya, kalau mengikuti, meneladani, mencontoh itu semuanya, ya perkataannya, ya perbuatannya, ya peristiwa kejadian yang dialami Rasulullah SAW itu adalah sunnah semuanya, termasuk ya, peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Pertanyaan jadi detail begini, ya. Percaya nggak kalau engkau beriman, engkau umat Nabi Muhammad ya, bisa ya, mengalami apa yang dialami Rasulullah SAW? Nah ini pertanyaan. Percaya nggak kalau Bapak Ibu bisa Isra dan Mi'raj? Percaya nggak? Bisa? Kalau melihat kemampuan kita ya bisa. Tapi kalau peristiwa seperti yang dialami oleh Rasulullah, Subhanalladzi asra. Asra itu artinya diperjalankan. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Ketika Allah berkuasa memperjalankan kita, bisa nggak? Yakin nggak? Nah itu baru bertanya. Ya. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati. Bagaimana kita mengevaluasi, yang meningkatkan keimanan kita. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin. Kalau ainul yakin itu artinya dialami, ya, dirasakan, itu dia. Bukan kisah cerita, ya, sharing pengalaman orang lain, kita sendiri merasakan, gitu ya. Nah maka kalau kita sudah dikaruniai ilmu dari majelis, dari sekolah, ya, dari kuliah, dari kitab-kitab dan pengetahuan semuanya, bagaimana itu yadkhulul iman fi qulubikum, masukkan ke dalam hati kita. Ya. Jadi kalau qulub bahasa Arab itu, kalau saya memahami ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah potensi batin, Pak. Iman itu ya, ada di 3 potensi batin kita. Allah karuniakan kita akal pikiran, Allah karuniakan pada kita hati perasaan, Allah karuniakan pada kita jiwa kesadaran. Hulu bikunte itu ya. Jadi bacaan, ya, zikir yang kita baca itu gimana bisa masuk ke dalam akal pikiran kita, ya, sehingga menjadi pengertian.
Jadi pengetahuan ya, pengetahuan masih data informasi. Sekarang masuk ke dalam diri kita nih, masuk ke akal pikiran kita. Jadi namanya pengertian. Jadi ngerti, orang bicara apa kita ngerti, karena kita tahu nggak sedang tahu, kita merasakan, pernah berinteraksi. Gitu. Orang bilang laut itu asin, ya kan? Nah kita yakin laut itu asin bukan sekedar kata ahli, kata buku, kata banyak orang. Tapi kita datang ke laut itu dan merasakan rasa air laut itu asin. Nah itu baru ngerti. Kalau masih tahu saja, itu bersandar kepada pendapat ahli, pendapat umum. Jadi kalau kita nggak pernah datang ke laut, nggak pernah mencicipi airnya, ya sekedar jadi pengetahuan. Nah orang yang apa ilmunya sampai kepada pengertian tadi, karena dialami langsung, dia rasakan langsung, yakinnya imannya lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Maka ada istilah ilmu yakin menjadi ainul yakin. Bisa dipahami ya? Ini penting nih pengetahuan iman supaya kita bisa muhasabah. Ya. Oh air itu asin. Kalau nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda ya, dia dasarnya kalau mengalami sendiri pasti akan memberikan hujah sekuat-kuat buat kata orang lain. Masukkan lagi ke dalam lagi. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum ya. Masuk ke hati perasaan itu. Nah kalau masuk ke hati perasaan itu ilmunya berubah lagi. Ya. Dari pengetahuan menjadi pengertian menjadi pemahaman. Istilah-istilah harus dipahami, harus dia mengerti dipahami. Kalau ngerti itu dengan akal pikiran. Kalau paham itu dengan hati perasaan. Beda kan ya? Nah maka iman yang terbangun dari ilmu di level pemahaman itu namanya hakul yakin. Lebih dahsyat lagi. Ya, karena dia melakukan penjelajahan eksplorasi ke laut itu nggak di pantai aja. Dia menjelajahi permukaan laut ya. Entah dengan sampan, dengan perahu, dengan kapal, ya, dengan kapal induk, dijelajahi. Maka pengetahuan jadi lebih luas lagi. Gitu. Ternyata dia mendapati ya, di tengah laut itu ya, ada dinding yang membatasi. Nanti kalau lihat di permukaan laut itu airnya kok berubah, berbeda gitu kan. Yang satu agak terus, ya, kebiruan, yang satu agak jernih gitu. Ketika dicicipi airnya itu, ya, tiba-tiba dia mendapati satu kenyataan fakta air laut itu rasanya tawar gitu. Nah, gitu. Yang dialami itu benar gak? Ya, benar fakta. Ada air laut rasanya tawar di tengah laut. Karena ini ada di ayatnya kan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi laut itu ada dinding yang membatasi ya, dua air itu ya. Nyata yang satu tawar, satu asli. Nah dengan pengalaman tajribah medannya di lapangan itu dia mendapati itu fakta itu. Nah ketika dia datang ke permukaan, ke daratan gitu kan, dari ke daratan bertemu banyak orang, di mana kebanyakan orang ya saat itu mendapat pengetahuan bahwa air itu asin, dikatakan kepada mereka, Bapak Ibu tahu nggak air laut itu ternyata rasanya tawar? Apa kata orang? Bilang gitu, ya bilang ya, karena dia berbeda pendapat dengan pengetahuan itu. Padahal yang dialaminya itu berdasarkan pengalamannya itu adalah fakta, betul ya? Nah, itu nyata ada benar gitu. Nah, ajukan lagi eksplorasinya. Dia bukan menjelajahi permukaan lautan, tapi masuk ke dalam dengan kapal selam. Dia dapati ternyata di dalam lautan itu ada sungai gitu. Yang airnya tawar, ikannya tawar, karakteristik air sungai sama dengan sungai di dalam di daratan. Ini sesuatu banget ya, karunia ya. Maka ketika datang ke daratan sampai kepada banyak orang disampaikan, ya,
bahwa di dalam lautan itu ya, di dalam lautan itu ya, ada sungai. Wah, nanti dibilang gila. Padahal yang diketahuinya itu ada suatu kenyataan fakta adanya. Nah, gitu. Bahkan dia mendapati di dalam ada api gitu kan. Wah, makin gila lagi. Makin dianggap gila. Masa ada api di air gitu kan. Kalau ingin memadamkan api itu dengan air. Itu ada yang gunung-gunung yang puncak gunung di dalam lautan. Yang apa namanya? Makanya lautan itu, kedalaman lautan itu ada yang lebih tinggi dari gunung tertinggi di daratan. Ya. Itu apa namanya, menghasilkan apa? Vulkan, api gitu. Dan nggak mati. Nah, inilah yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh ayat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidak engkau menjadi gila karena nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Nah, jadi senang kita menuntut ilmu sama kita meningkatkan iman itu nanti korelasinya kepada kemanfaatan, ya. Keluasan, ketinggian, kebesaran, keagungan, kemuliaan gitu. Ya. Pengetahuan menghasilkan apa iman di level apa namanya tadi ainul yakin, pengertian yang menghasilkan iman pada level ainul yakin, pemahaman itu hakul yakin, puncaknya itu adalah ya, penghayatan namanya. Jadi ilmunya masuk ke jiwa, ya, menghayat, masuk ke dalam jiwa. Jadi sadar diri kembali kepada fitrahnya, maka iman orang-orang kembali kepada fitrah. Yang ilmunya sampai masuk sampai dalam jiwanya gitu kan, sampai dia sadar gitu kan, itulah orang-orang yang sempurna keimanan. Amalul yakin atau syahidul yakin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, syahidul yakin. Nah, gitu ya, ini sedikit. Jadi kita ketika apa namanya hendak muhasabah iman kita, ya, jadi kita yakin. Nah, nanti jadi level yakin itu ada 3 ya. Empat tadi apa namanya? Pertama pengertian, pemahaman, penghayatan. Pengetahuan itu selama ini kita jalani dengan membaca, dengan tilawah, dengan qiraah, dengan nyebut-nyebut zikir, asma itu kan. Dan sekarang seberapa itu masuk ke dalam hati kita, menjadi pengertian, masuk akal kita menjadi pengertian, masuk ke hati kita menjadi pemahaman, masuk ke dalam jiwa kita menjadi penghayatan. Maka iman itu nanti akan sebanding dengan tingkat keilmuan seseorang. Nah, kemudian gini, ya. Setelah kita coba telusuri, ya, amalkan, amal ibadah kita itu nanti tingkatannya tergantung ini semua nih. Ya. Tadi kan amal sesuai dengan apa tadi, dengan iman sesuai dengan ilmu. Maka amalnya kita pun nanti tergantung level ini. Kalau amal berdasarkan pengetahuan tadi, ya, imannya ilmu yakin namanya, itu amal yang benar. Tapi beramal itu ya, harus beruntung, harus mendapat pahala, harus mendapat kemanfaatan, harus menjadi kesolehan, harus membangun akhlak. Maka nggak cukup dengan amal yang benar, tapi amal yang bermanfaat. Jadi kalau kita sholat dapat manfaat dari sholat. Apa manfaat dari sholat? Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu aflah. Apa manfaat dari sholat? Hayya 'alal falah. Dapat kemenangan, dapat kesuksesan. Gitu. Jadi tidak sekedar benar dalam konteks ya, apa fikihnya, syariatnya, hakikatnya juga harus didapatkan. Membangun akhlak karimah, membangun akhlak mahmudah, membangun akhlak azimah, lihat soleh secara pribadi, soleh secara sosial, soleh secara lingkungan. Ya, jadi efek amal Islami itu seluas ini. Tidak sekedar kita menjadi baik ya, secara diri personal individu ya, tapi juga baik secara sosial. Jadi kita menjadi suami soleh, menjadi istri soleh, menjadi anak soleh, menjadi warga yang soleh. Ya.
dan mensolehkan yang lain. Karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi akhlak itu ada akhlak apa namanya, karimah, ya, mahmudah dan azimah. Azimah itu ini yang dikatakan dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ruang lingkupnya sudah tidak apa bainal nas lagi, tapi bainal alam. Ya. Keberadaan Rasulullah SAW diberi apa namanya gelar akhlak azimah itu oleh Allah SWT dengan ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti di situ sudah ada akhlak mahmudah, sudah ada akhlak karimah. Keberadaannya memberi rahmat bagi semesta alam. Semua makhluk yang mendapatkan rahmat dari keberadaan Rasulullah SAW. Nah ini ya, jadi kita dapat gambarannya ya, gambarannya. Jadi kalau khotib, ya penceramah, ustadz yang mewasiatkan takwa, semoga apa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita tahu. Nah nanti ya dalam zikir-zikir kita pun ya nanti akan apa harus bisa menghadirkan tiga aspek iman ini. Contoh dalam sholawat misalnya. Bagaimana saat kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iman ya, sholawat yang kita bangun dengan iman itu. Pertama, mengokohkan pengenalan kita kepada Nabi. Ya, sama aja sebenarnya ketika kita tilawah Al-Quran ya. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bi'ismi rabbika. Pertama itu baca ya dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan nama inilah ya kita bisa mengenalnya. Dengan nama inilah kita bisa mencintainya. Dengan nama inilah ya kita bisa ya apa namanya mengikuti dan meneladani. Itu iman itu orang ikutnya. Jika kita bersolat pada Nabi dengan iman ya misalnya kita ya, dalam apa narasi zikir kita bisa apa namanya menarasikan dengan kalimat begini, Allahumma ikutin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummati. Terjemahannya apa? Ini narasi ini salawat ya, yang kita jadikan kalimat zikir untuk mengokohkan pengenalan ya, kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Mengkoneksi diri dengannya, menyambung hubungan dengannya. Kenapa? Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan berkah atas Sayyidina. Sayyidina kalimat iman nih, ya kan? Kepada apa namanya junjunganku, pemimpinku Sayyidina. Udah bahasa jiwa kan? Ya. Jadi kita menghadirkan Nabi itu sebagai pemimpin kita, junjungan kita. Muhammadin. Siapa dia? Adalah abdika wa rasulika. Inilah yang makanya di dalam syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadan sering kita mendapatkan apa namanya keterangan abduhu wa rasul. Supaya apa? Kita menempatkan ya, beliau sebagai sosok yang mudah bisa ya diteladani. Jadi sebagai prototipe ya, contoh kita ya sebagai contoh teladan bagi kita untuk menjadi hamba Allah, ikutilah dan menjadi pewaris risalahnya, karena keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah mendapat warisan risalahnya ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, nggak ada Nabi setelah beliau, maka ya risalah dakwah ini itu diwariskan kepada kita umat. Jadi salah satu kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita dapat warisan risalah. Sampai Nabi Musa aja berdoa minta supaya dijadikan umat Nabi Muhammad, karena istimewa ya. Nah ini dia. Nah itu jadi abdi kalau jadi kalau tadi kita nak mencontoh Nabi SAW, jadilah abdi dan warisi risalah.
abdika wa rasulika an-nabiyul ummi. An-nabiyul ummi itu dimaknai nabi yang itu nabi yang dijaga, dibimbing, dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh Nabi sendiri dalam bahasa sumpahnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwaku. Jadi sepenuhnya Nabi itu hidup, bergerak, beraktivitas itu mengikuti bimbingan, penjagaan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diungkap oleh ayat itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak mengikuti hawanya, hawa nafsunya sebagaimana kita pada umumnya, tapi terbimbing, terjaga, tertolong, di-drive, dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ini jadi indikator sukses iman kita. Bagaimana kita merasakan dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan, dalam menjalani amal yang ibadah itu benar-benar terbimbing, terjaga dan tertolong. An-Nabi Ummi wa ala alihi. Tentunya salawat, salam dan berkah ini akan dilimpahkan kepada orang-orang terdekatnya. Siapa orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ala alihi, keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya. Dan di mana kita? Padahal dalam hadis dikatakan siapa yang bersalawat kepada sekali, niscaya Allah bersalawat padanya 10 kali. Nah, di mana kita mengambil posisi orangnya? Di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dua kedudukan, dua tempat. Pertama, wa ala alihi wasallam wa ikhwanihi, istilah ikhwan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam salah satu hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menghabarkan di hadapan para sahabatnya kelompok manusia di antara umatnya yang begitu mencintainya, yang begitu merindukannya, beriman penuh kepadanya, dan mereka mendapatkan kedudukan mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kabar ini membuat para sahabat itu iri. Sampai dengan harapan besar yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka itu kami ya Rasulullah? Rasul mengatakan, bukan, kalian adalah sahabatku, mereka adalah ikhwanku. Nah, jadi kita masukkan dalam narasi salawat kita ini pertama ini, salawat untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengokohkan mengenal Nabi, hadirkan kita pada posisi terdekat di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa keluarganya enggak, sahabatnya enggak, ambil posisi ini, wa ikhwan. Atau kalau nggak bisa di sini, paling tidak wa ummah, diakui dan ada bersama barisan umat. Nah, nanti di yaumul mahsyar ada orang yang merasa menjadi umat Nabi tapi nggak diakui, kan? Seperti misalnya dalam hadis banyak, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan golonganku, bukan umatku. Nah, paling tidak di sini. Nah, ini narasi salawat ini penting. Ini ada pada level pengertian, level pemahamannya bagaimana kita salawat. Yang berikut tidak sekedar mengenal Nabi, tapi bagaimana bisa mencintai. Nah, maka level imannya naikin lagi tuh, pengetahuannya dinaikin, kan? Kalau mengerti mengenal gitu kan. Sekarang kalau memahami mencintai. Memahami, mencintai. Nah, maka kalimat kita sesuaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Jadi kita mengenal itu sosok as-sadiq, orang yang jujur, wa'dil amin, yang janjinya benar. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu pasti benar. As-sadiqil wa'dil amin, as-sayyidil kamil, dia adalah pemimpin yang sempurna, gitu kan? Yang kita ikuti, yang kita percaya, kita iman. As-sayyidil kamil al-fatih al-fatih sebagai kunci pembuka. Nah, seperti itu, kemenangan. Ini iman, bersaut dengan iman, di level tadi pemahaman, mencintai.
Nah, puncaknya adalah dengan kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi ya, dengan kalimat sholawat ya, dengan penghayatan, dengan apalagi dengan iman di level syahidul yakin ya. Itu dengan mengikuti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Ya. Jadi abdika wa rasulika nabi ummi kedua ashabil wa'dil amin, yang ketiga ini ya, al-Mustafa. Al-Mustafa itu orang yang terpilih ya, teristimewa. Ya, dia kenapa Mustafa terpilih? Dia ada as-sayyidul mursalin. Ya, tuannya, rajanya, ya, pembesarnya para nabi dan rasul. As-sayyidul mursalin al-khatamin nabiyyin, dia penutup para nabi. Jadi ketika kita bersama dengan Al-Mustafa, ekspektasi kita, harapan kita, ya, bagaimana bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan Al-Mustafa itu. Ya, di dalam level lingkungan ya, kehidupan yang kita. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah mengenal Nabi, mencintainya, mengikuti dan meladaninya, suasana iman kita itu terbangun ya, kepada seakan-akan kita ya jadi dekat dan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat salawat kita ya, itu dirasakan dengan suasana iman, suasana yang ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat, berhadapan, berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa bersalawat, salam dengan assalatu wassalamu alaika. Jadi salamnya jadi assalatu wassalamu alaika. Sebagian kita salam nih kepada saudara-saudara muslim, assalamu alaikum. Assalamu alaika artinya hadir, artinya ada di hadapan kita. Ya kan? Assalatu wassalamu alaika. Kita ketemu Nabi SAW dengan rahmat dan syafaatnya. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi ar-rahmah asy-syafi' al-ummah. Nabi rahmat, memberi syafaat, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita rasakan jawaban salam kita ke Nabi itu dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Nah, jadi ketika kita dapat jawaban salam dari Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, inilah pintu terbukanya ya, hajat ya, doa kita. Jadi ini dapat ilmu rahasia ya, kalau bapak itu doanya makbul, ibu ya gitu doanya makbul ya, bersalawat Nabi dengan salawat itu. Ya. Maka akan kalau udah terbuka, udah bersama Nabi, ya kan? Nabi yang menggaransi sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nanti kalau kita terjemahkan aspek imaniyah ini, ya. Pada 3 level tingkat keyakinan, ya. Yakin kepada Allah, ya, juga kepada Rasulullah dekat dengan kita. Yakin Allah lebih dekat dari berat leher kita. Yakin ya, Allah itu melindungi diri kita. Ini dibangun dengan ilmu, ya, dengan pengertian, pemahaman. Ini sama ya maknanya dengan dalam setiap amal kita harus ada harapan, ada keinginan, baru jadi kenyataan. Harapan, keinginan, kenyataan. Jadi dalam sholat itu harus ada harapan. Hidup ini harus punya harapan. Apa harapan besar kita hidup? Harapan besar kita apa? Kalau Allah ajarkan kita itu mangkana yarju liqa'a. Siapa yang berharap ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbil alamin. Jadi harapan besar kita itu adalah ketemu Allah. Maka ya, Allah perintahkan kita untuk mencari, gitu, untuk berjalan ya, dan bertanya kepada ahli zikir. Fas'alu ahli zikir, bertanya pada ahli zikir agar kamu sampai ketemu berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada ayat ya, orang-orang yang punya harapan jumpa pada Allah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Dikasih iman kita pertama ini ya, yakin dengan ayat ini. Ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bukan mengajar, maka sesungguhnya aku datang. Ini menarik kalau kita kaji ayat Quran yang diawali dengan wa yas'alunaka wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, jawabannya diperantari melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah, Rasul yang menjawab, katakanlah ya, bahwa al-anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Tapi ketika ada hamba bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, itu jawabannya langsung Allah. Fa inni qarib, enggak melalui lisan. Maka sesungguhnya aku. Jadi pertama kita punya harapan kepada Allah, berharapan ingin dijumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menggambarkan sampainya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu di Sidratul Muntaha. Nah, terus bagaimana kita bisa jumpa Allah? Maka dikatakan oleh para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min, melalui salat kita. Bagi kita ya, salat itu dirasakan secara iman, secara keyakinan. Itu ada di Sidratul Muntaha saat kita mi'raj. Nah, kuncinya di iman ini. Kita yakin Allah itu dekat. Yakin Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ini bahasa ayat ya. Yang ketiga, yakin bahwa Allah itu meliputi diri kita. Nah, ini harus kita ambil pengertian, pemahamannya dan penghayatan. Yakin Allah itu dekat itu ya, dirasakan seakan-akan kita bersamanya dekat. Ya, sesuai banyak ayat yang menjelaskan kepada kita, wallahu ma'akum, bahwa sesungguhnya Allah bersamamu. Aina mungkin di mana pun kamu berada. Jadi kalau kita apa engkau beriman kepada Allah? Apakah benar pernyataan kita? Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab Badui itu, wa qalatil arabu amanna. Apakah benar? Iya. Bukti benarnya iman kita itu seberapa kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Karena Allah itu qarib datang. Gitu. Jadi beramal bersama Allah. Berarti kan nanti secara iman itu bukan sekedar lihat dari sisi kewajiban gitu. Tapi kebutuhan gitu, dan beribadah, dan berpuasa, ada harapan di sana, ada harapan ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikasi pertama ya dengan ayat fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat Allah. Dan Allah menjawab lebih dari itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau sudah bisa terkoneksi, merasakan kebersamaan dengan Allah, rasakan yang kedua bisa berinteraksi. Kita dapati nanti banyak ayat-ayatnya itu yang menjelaskan interaksi Allah dan hambanya. Ya, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Ya kan? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka ya, dan mereka ridho kepada Allah. Interaksi. Hadirkan ini di dalam amal yang kita hidup kita. Ya, maka makin kuatlah, makin kokoh iman kita. Nah, puncaknya adalah Allah mengenalkan ya, keberadaannya itu bukan sekedar dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Bahkan Allah mengatakan ya, wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi diri kita. Bahasa meliputi itu udah gak ada jarak lagi. Ya. Jadi yang kita rasakan ya adalah dalam iman kita merasa terbimbing, terjaga, tertolong. Kita merasa hidup karena dihidupkan oleh Maha Hidup. Ya. Kita bisa mendengar karena Dia yang Maha mendengar. Kita bisa melihat karena Dia Maha melihat. Ya, kita merasakan apa yang dinyatakan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Maka apabila aku telah mencintai hamba-Ku, niscaya aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku
menjadi tangannya ketika dia berbuat, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Apa saja yang dia minta pasti aku kabulkan. Ya. Nah seperti itu. Ini ada puncak keimanan seperti itu. Nah nanti amaliyah semua arkan al-Islam itu akan sukses ketika ya, dijalani, diamalkan dengan landasan keimanan. Beramal bersama Allah, beramal dengan Allah, beramal karena Allah, beramal ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dia. Nah maka ya bagaimana kita bisa sholat khusyuk kunci di iman. Nah, berarti iman tadi ya ada 3 ini ya dasarnya. Maka mengaktifasi tadi ya masuk akal pikiran, hati, perasaan, jiwa, kesadaran. Merasa dengan akal pikiran ya, dengan pengertian kita bisa merasa beramal bersamanya. Dengan hati, perasaan, diri paham bagaimana kita beramal dengannya. Dengan jiwa ya kita bisa menghayati, bisa beramal ya karena. Nah seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah umum kita ketahui, hanya belum tergambar secara terstruktur gitu kan. Jadi disamakan aja pengertian. Nah gitu kan itu kembali lagi dalam sholat kita misalnya hadirkan ini ya, koneksi interaksi aktivasinya. Kemarin ada yang menyampaikan di grup ya, misalkan Pak Ustaz Banjir ya, bagaimana kita sholat merasakan seakan-akan bertemu, seakan-akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan at-tahiyat. Padahal ya, saat kita memulai takbir aja atau khususnya dalam baca suratul Fatihah, di situ benar-benar tuh ya, bagaimana kita membaca dengan penuh keimanan. Ya, maka saya sampaikan sini ya, ketika kita membaca Al-Fatihah itu sesungguhnya ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita baca lisan kita Alhamdulillahirabbil alamin, masukkan ke akal pikiran kita. Ya, jadi pengertian, dapat informasi dari hadis qudsi bahwa ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya, sesungguhnya Allah menjawab dengan jawaban hamidani abdi. Jadi akal nanti bagi akal itu tafakur bagaimana kita melihat kebesaran kekuasaan Allah. Hati itu dia itu mendengar. Jadi rasa kita mendengar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Ini di jiwa apa dia? Jadi kita memuji lagi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi di hati di jiwa Rabbana lakal hamd dan yuwafi ni'matika Maliki yaumiddin majadani abdi. Maka di jiwa menjawab ya tabarak asma rabbika. Jadi amal kita itu amalan iman itu dicirikan dari aktivitas ya, di akal pikiran ya, di hati perasaan di jiwa kesadaran sehingga merasakan benar-benar itu ya, suasana yang luas, suasana yang besar agung, merasakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sebatas beramal dengan fisik ya, tapi metafisik, tidak sekedar beramal dengan zahir tapi dengan batin, tidak sekedar beramal secara syariat tapi juga hakikat. Nah dua ini ditemukan. Ketika dua ini bertemu, baru kita akan sampai kepada ihsan, amal ihsan. Ada ahsan taqwim, ada ahsan amal. Jadi terbangun tuh ya sesuai dengan zikir kita Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kalau kita berzikir dengan kalimat tasbih Subhana Rabbiyal A'la dalam salat kita, hadirkan harapan. Ya, harapan ya, agar kita mendapatkan karunia al-a'la ya, dinaikkan derajat kita, dinaikkan kedudukan kita, ditingkatkan kualitas hidup kita. Subhana Rabbiyal A'la ya. Jadi kita berzikir dengan iman ya, beramal dengan iman ini, hadirkan harapan itu supaya kita disucikan, dibersihkan, diangkat derajat kita. Ya. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu ada harapan ya dan keinginan yang muncul ya, itu bagaimana kita diberi kemampuan ya. Diberi seiring dengan meningkatkan derajat itu kemampuannya ya, kebisaannya, sultannya itu dibesarkan kan begitu. Jadi mudah-mudahan ya ini memberikan gambaran bagaimana pentingnya
amal ibadah kita, sholat kita, puasa Ramadan kita itu dilandasi keimanan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, ya man shoma Ramadan imanan. Iman dulu. Itu ada keyakinan di sana. Ya, jadi mengamalkannya itu menghadirkan Allah, ya bersama Allah, dengan Allah, karena Allah, ya dan kepada Allah saja. Jadi intinya biasanya konsepnya seperti itu. Sunnah iman itu tidak sekedar tidak sekedar dorongan ya, nafsu ya, keinginan ya, pengetahuan kita saja, tapi rasakan amaliyah hidup kita itu yang terbimbing, terjaga, tertolong ya dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia sukses amal untuk kita. Aku berada fa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa dan doa iman ya, dan doa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillah wa salamun 'ala ibadihi alladhina istafa. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Wassalamu 'ala al-mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mal 'uqbah. Salamun 'alaikum bi'atun fadkhuluha khalidin. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu rahmah wasyafi'ul ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala salihin. Allahumma qul bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-'azam wa bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jilaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina an taqdi hajatina ya rabban nas رب العالمين الرحمن الرحيم فإني قريب يا مالك الناس مالك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين وكان الله بكل شيء محيطا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا افتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وانزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikianlah penyampaian ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ain Habibur Rahman SI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita terima dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah keimanan. Sampai manakah tingkat keimanan kita itu, apakah baru sudah pengertian iman atau sudah sampai pemahaman tentang iman atau sudah dihayati tentang iman kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menghadirkan iman kita pada saat kita sholat,
karena pada saat sholat dan kesempatan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati dan tadi sudah ditutup sekaligus doa oleh Ustaz Naib Fatihur Rahman. Jadi acaranya sudah selesai. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila dalam hal penyelenggaranya masih banyak kekurangan dan kesilapan. Bila tahu juga hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dah. Shoot. Ini. Lagi. Makan dulu. Di bawah. Ayo mau ikut ke bawah. Di bawah. Lagi. Satu.